guys, balik lagi sama gue di Manus Motovlog. Hari ini gue lagi nge-riding karena hujan. Tadi udah bangun pagi tapi hujan. Kemarin ada yang janjian mau ketemu di Sensi, maaf banget gue nggak riding karena hujan. Dan kebetulan juga kaki gue lagi nggak enak, lagi nyeri-nyeri gitu. Gara-gara kemarin gue habis tanding basket, terus salah jatuh. Ya dengkulnya ada sedikit masalah, takutnya nanti kalau gue riding malah bahaya gitu kan. Soalnya ya bobot motornya berat segala macam. Terus juga kemarin gue sama Bedul itu live Instagram dan ada beberapa yang komen, "Bang, tunjukin sneakers yang lo punya dong, kayak RG700." Nah, mumpung gue lagi nggak ada kerjaan dan ya lagi bisa bikin video juga, nah gue pengen nunjukin beberapa sneaker collection gue. Dan sumpah demi Tuhan ini bukan pamer. Jadi kalau ada yang mau komen pamer-pamer ya sebelumnya gue minta maaf, cuman ini bukan pamer. Ya gue cuma pengen nunjukin beberapa aja. Jadi ya ayo coba kita lihat. Nah, di sini ada sepatu Nike karena ada lambang centang ini. Sebelumnya gue sebenarnya itu adalah orang yang lebih prefer ke Nike dan Jordan daripada Adidas. Tapi ya gue ada Adidas lah. Karena ya kita nggak bisa bohong, Adidas sekarang lagi hype, ada Yeezy, NMD. Terus yang baru sekarang ada YXT ya kan, Tubular. Ada beberapa yang gue punya. Tapi ya gue lebih prefer sebenarnya Nike. Nah ini yang ungu ini adalah Nike LeBron 13, jadi LeBron 13. Colorway-nya namanya Mulberry. Jadi cerita gue dapat ini itu sebenarnya gue pengen Kobe 10 high yang apa sih namanya, yang dibikin buat Obama tuh dulu. Gue nitip sama adik gue di Amerika. Ini sepatu kira-kira udah setahunan lah gue punya, hampir setahun. Ternyata adanya ini, ya udah akhirnya dibelinya ini. Nah terus pas kemarin gue jalan-jalan ke Amerika, gue beli ini. Ini Jordan 13 juga, tapi ini Jordan 13 Elite. Yang membedakan adalah kalau di sini dia ada kayak patternnya gitu yang buat ngelock gitu. Kalau ini enggak, dan dari ininya juga agak beda sedikit nih. Ini dia full sampai bawah. Kalau yang ini enggak. Yang apa ya, yang ini bisa dibilang gue pakai ini ya buat main basket gitu kan, karena ini sepatu basket. Cuman kalau menurut gua yang ini nih, yang putih yang coklat tan ini nih, ya itulah dia lebih ke arah lifestyle sih. Dan yang menyesalkan adalah yang ungu itu gua kekecilan. Jadi gua nggak tahu kenapa dulu gua pakai 46, sekarang 47,5, jadi ya kekecilan. Tapi kemarin kebetulan ini lagi diskon, jadi ya sikat lah ya. Selanjutnya gua ada Nike Hyperrev 2015. Ini gua suka karena enteng. Gua pakai juga buat main basket. Ini gua dibeliin nyokap. Ya nggak terlalu banyak sebenarnya yang gua beli sendiri. Ya puji Tuhan masih dibeliin, masih bisa dikasih gitu kan. Nah ini gue pakai buat main basket. Nah kalau ini Air Max, gue nggak tau. Ini Nike Air Max Training. Jadi gue pakai ini sebenarnya buat fitness. Karena ya kalau kalian nonton video gue yang dulu, gue bilang gue lagi dalam program diet ya. Berkat sepatu inilah kira-kira. Jadi kalau fitness enak gitu-gitu dah. Yang gue suka dari ini adalah warnanya kayak hijau army gitu. Dan gue nggak pernah ngeliat ini di Indonesia warnanya. Jadi ya makanya kemarin pas gue ke Amerika langsung gue sikat. Nah terus di sini juga ada Jordan. Nih ada logonya Nike Air. Mana logo Jordan ya? Tuh, Jumpman. Ini namanya Jordan Clutch. Jadi kenapa gue suka ini, karena ya menurut gue modelnya elegan. Terus juga keren aja sih. Oh ya by the way, maaf kalau ada suara ayam.
karena di depan rumah gue ada yang pelihara ayam seperti biasa, berisik. Terus nih ada Jordan 31 Space Jam. Gue sebenarnya kepengen banget yang Jordan 11 Space Jam, cuman belum dapet. Ada yang harganya ada ukuran gue harganya nggak logis, yang harganya logis nggak ada ukuran gue, jadi ya belinya yang ini dulu, yang 31. Cuman sekarang juga ada yang keluar baru kan, yang Jordan 31 yang All Star. Menurut gue tuh keren banget sih, warnanya kayak bunglon gitu. Tuh keren sih, keren. Terus di sini ada Jordan 1 Gold Medal. Ini sama sekali belum gue pakai karena sayang banget. Kalau bisa dibilang ini adalah salah satu sepatu yang gue suka banget, yang gue beli di Amerika kemarin. Gue nggak tahu kenapa gue kayak wah gila keren banget sih ini. Gue demen karena ya ada goldnya sih. Terus di sini gue juga ada Jordan 5 Son of Mars. Jadi ini pas kemarin gue ke Amerika ini baru rilis. Dan yang membuat menurut gue ini keren adalah, menurut gue ini gabungan dari beberapa Jordan sih. Ya basicnya Jordan 5. Terus ini strapnya gue lupa nih Jordan berapa, belasan kalau nggak salah. Nah terus di sininya nih, ini kayak Jordan 6 nih. Jadi kalau menurut gue ini lebih ke kayak gabungan dari beberapa Jordan, tapi basicnya Jordan 5. Dan menurut gue ini keren banget. Seperti biasa ada, kalau Jordan 5 ada lace locknya. Ya ginilah namanya Jordan 5 Son of Mars. Nah, terus di sini gue punya Under Armour 2.5 Curry 2.5. Colorway-nya nama ini Heavy Metal. Kenapa gue beli ini? Karena waktu itu gue lagi jalan-jalan di Under Armour sama bokap gue. Jadi Under Armour itu sebenarnya kalau di Amerika kalau di sini itu, di Indonesia itu lebih terkenal dengan apparel golf ya. Jadi bokap gue kebetulan main golf, makanya itu ada buat main put golf gitu. Terus ada stick golf di situ. Jadi bokap gue lagi nyari barang-barang golf pas di Amerika. Ya udah gue nimbrung aja, pas dia udah mau bayar, gue langsung kasih deh. Biasanya sih nggak dibolehin biasanya, cuman nggak tahu kenapa kemarin dibolehin, ya udah sikat. Nah terus nih gue ada Air Force, Nike Air Force. Ini adalah, jadi ada sejarahnya sepatu ini. Ini adalah sepatu yang dipakai sama Michael Jordan pada saat dia drive combine tahun 84 atau 83 gue lupa. Jadi sebelum Jordan 1 rilis, dia pakai ini. Dan yang keren adalah, wait, gue nggak tahu kalian bisa denger atau enggak. Nah ini di sini nih berasa ada pumpnya nih. Jadi ini kita bisa pompa. Ya kita pompa dulu. Nah ini buat ngilangin anginnya di sini nih. Ini yang hitam-hitam nih, dipencet. Nah ini buat ngilangin anginnya. Dan menurut gue ini keren banget sih. Walaupun sebenarnya ini bukan yang keluaran 84 ya. Ini keluar tahun 2014 kalau nggak salah. Oke, terus di sini ada Adidas Pure Boost. Kenapa gue beli ini? Karena gue dikomporin sama RG 700. Jadi pas gue lagi motoran ke Sensi sama RG 700, dia pakai ini, terus dia bilang enak segala macem. Dan karena sepatu fitness gue cuma satu, akhirnya dia menyarankan gue beli ini. Ini gue sengaja ngambil yang Pure Boost Training, bukan yang running. Dan emang empuk banget sih, parah. Emang enak banget. Jadi thanks to RG 700 yang sudah menyarankan gue untuk ngambil ini. Racun banget, parah. Nah terus ini adalah salah satu pembelian termurah yang pernah gue lakukan, tapi menurut gue keren banget. Gue gak pernah nemu Adidas tubular yang warna ini. Bahkan saat kemarin gue ke Jepang pun gue gak menemukan. Ini namanya adalah Adidas tubular Live Camo.
Ya makanya ada daun-daunnya gini. Nih yang paling sering gue pakai karena enak dan ya paling murah. Soalnya nggak sayang kalau rusak. Kalau kita tahu tubular biasanya itu di Indonesia harganya 1,9, hampir 2 juta segala macem. Percaya nggak percaya, ini gue beli harganya $20, which is ya sekitar 300 ribuan lah ya, hampir 300 ribu. Dan menurut gue ini bener-bener steal banget sih gue dapet ini. Soalnya dengan harga segitu gue bisa dapet sepatu original dan jarang banget ditemuin di Indonesia. Dan di sini ada Adidas NMD XR1 Black Duck Camo. Set, anak siapa tuh teriak-teriak? Jadi ini gue beli di Amerika. Sebenarnya gue masih galau kalau kalian lihat di Instagram gue, ini sebenarnya mau gue jual, cuman antara jual enggak gitu. Soalnya gue pakai ini agak maksa sebenarnya belinya, karena ini bukan size gue, ini size 45. Kalau NMD gue pakai 46 masih masuk, walaupun biasanya gue kalau pakai sepatu olahraga tuh 47,5. Ya kan bedanya cuma dikit-dikit doang kan, beda setengah senti. Nah, jadi kalau sebenarnya gue mikir kalau NMD kan dia bahannya melar ya, jadi bisa masih oke lah. Nah, cuman kemarin gue maksa, soalnya menurut gue wah ini salah satu yang lagi hype banget, karena waktu itu gue beli tanggal 26 Desember dan ini baru rilis tuh 24 Desember. Gitu. Jadi ya kayaknya nggak jadi dijual deh. Soalnya ini menurut gue salah satu yang oke sih. Terus kalau kemarin ada yang lihat gue mau jual Yeezy di Instagram, itu salah. Itu Instagram gue, HP gue lagi dimainin sama adik gue. Dan ini salah satu pembelian paling mahal yang menurut gue gimana ya, kayak worth it nggak worth it, bingung mau beli apa enggak. Dan ini gue belinya di eBay. Jadi kalau kalian ada yang mau beli di eBay bisa coba cari. Dan yang gue nggak habis pikir adalah di eBay itu ada tulisan kita bisa beli, jadi kita udah bayar pajak masuk ke Indonesianya dan shipping. Jadi ada pilihan harga berapa terus plus shipping and tax gitu kan. Nah gue udah pilih yang plus shipping and tax. Jadi gue pakai, sebenarnya itu gue bukan beli, gue menang lelang. Jadi ini adalah salah satu yang kenapa gue beli ini, karena ini ukuran gue 47. Susah banget nyari Yeezy ukuran 47 sebenarnya. Karena pas di Amerika pun gue nemu Yeezy, cuman ya ukurannya mungkin karena di sana ukuran gue tuh golden size kali ya, jadi agak susah nyarinya, udah banyak yang beli duluan. Nah jadi ini gue beli kira-kira harganya 6 juta. Iya 6 juta. Untungnya bokap gue mau bayarin dulu, terus boleh dicicil. Nggak tahu sampai kapan. Potong uang jajan. Ya pokoknya terima kasih buat papa kalau nonton video ini. Nah yang gue menyesalkan adalah gue harus bayar 1 juta untuk pajak, padahal di awal itu gue udah bayar pajak. Jadi harga aslinya itu 4,8, ya kan. Pajaknya itu enggak 4,8 itu udah plus pajak. Pajaknya itu 550 kalau nggak salah. Terus shippingnya juga ya, sisanya shippingnya lumayan mahal karena ini gue belinya dari Australia. Tapi gue harus bayar 1 juta lagi untuk pajak di sini karena kan shippingnya harusnya ke rumah gue, tapi gue harus ngambil di kantor pos. Dan begitu gue mau ngambil di kantor pos, tiba-tiba gue disuruh bayar 1 juta untuk nebus sepatu ini. Ya menurut gue agak gimana aja gitu sih. Ya tapi satu hal yang menurut gue kenapa kalian nggak harus punya sih, kenapa ini boleh jadi salah satu inceran kalian kalau kalian punya uang, ya ini nggak bisa dibohongin, ini hype banget sih, Yeezy gitu kan. Lagi kalau kayak Reza Arab terus Kemal Palevi semua pakai Yeezy gitu. Nah kalau menurut gue ini salah satu yang oke lah untuk didapatkan. Jadi ini adalah pembelian terakhir gue untuk saat ini. Ya mungkin gue nggak akan beli dulu dalam jangka waktu yang tidak ditentukan karena sayang uangnya.
mendingan gue nabung. Kalau ini hilaf soalnya pas ada gitu kan. Dan ini soalnya empuk banget, parah, Easy ini emang empuk banget. Dan yang gue suka lagi adalah saking empuknya dia, itu tuh bener-bener, jadi seperti yang gue bilang tadi di awal video, dengkul gue tuh lagi sakit, lagi gak enak banget. Kalau pakai ini tuh kemarin gue jalan-jalan, istilahnya dia tuh bener-bener meringankan beban di dengkul, pressure pas kita lagi jalan gitu loh. Itu sih. Nah, terus tips dari gue nggak bisa ngasih tips kalau kalian mau beli Easy palsu sama asli bedanya gimana. Mungkin kalau gue lihat di YouTube kan ada beberapa yang review dari sininya, ada yang dari mana, ada juga yang dari sininya. Wait nggak kelihatan, pokoknya dari sininya gitu. Tapi kalau menurut gue, kalau sebisa mungkin kalau misalnya kalian bisa bisa nyobain, kalian cobain aja. Begitu kalian pakai itu akan sangat terasa bedanya mana yang palsu dan mana yang asli. Itu sih kalau saran dari gua. Ya kira-kira kayak gitulah, sedikit dari yang gue punya, asik. Sekali lagi ini bukan bermaksud untuk pamer atau apapun, tapi gue lebih merasa bersyukur aja sih, dan gue pengen nunjukin ke kalian kalau kalian pengen punya sesuatu. Jadi gue beli ini juga ya gue nabung dulu, gue nggak langsung minta atau punya uang gitu, enggak kok. Dan gue juga masih harus mencicil sama bokap gue gitu kan. Ya gue berharap sih apapun yang kalian pengen, apapun yang kalian mau bisa terkabul lah, bisa tercapai gitu kan. Paling segini dulu aja video gue kali ini. Gue pengen ngucapin terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa buat subscribe ke channel gue. Pokoknya jangan lupa juga untuk follow akun Instagram gue di @williammartinmanalu. Nanti gue taruh di description box. Terus juga gue pengen bilang sama kalian, jangan lupa untuk selalu safe ride, jangan lupa untuk bahagia dengan naik motor, dan jangan lupa kalau punya sneakers dirawat, asik. Karena gue sendiri bukan orang yang pintar dalam merawat sepatu. Jadi kadang-kadang gue habis pakai, nyetir, gue copot di mobil, nggak gue turunin gitu. Itu salah satu yang nggak ngerawat gitu kan. Jadi kalau bisa dirawat, karena sayang, bukan ke harga tapi lebih ke ya karena gue suka. Kalau gue sih pribadi yang gue pengen sesuatu bukan karena itu bisa dilihat orang mahal atau apa, tapi ya karena kita suka gitu. Jadi bukan untuk dipamerin tapi ya buat dipakai. Jadi kalau gue adalah tipe orang yang mengoleksi sepatu untuk dipakai, bukan buat dipajang. Ya gitulah pokoknya sekali lagi terima kasih, dan as always just enjoy the ride and let the wind free your mind. Manals Motovlog signing out. Dadah.